didirikannya oleh Profesor Reinward. Beliau adalah ahli botanikal dari Jerman. Dan untuk kebun raya Bogor ini memiliki luas 87 hektar, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 15.000 koleksi tanaman dan pohon yang sudah dikelompokkan. Kalau untuk yang sebelah kiri ini ada koleksinya dari pohon paku-pakuan atau pakis. Kalau di depan lagi ini ada pohon eukaliptus alba atau pohon minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya diambil dari daunnya melalui penyulingan. Kalau untuk di depan nih sebelah kanannya koleksinya dari pandan duri atau pandan laut, yang biasa pandan ini dimanfaatkan untuk membuat anyaman seperti tikar ini. Kalau di depan lagi nih sebelah kanan bawahnya ada taman akuatik atau tempat tinggalnya tanaman yang hidup di air di bawah situ. Seperti yang terlihat dari atas, di bawah itu ada koleksi dari pisang air, ada talas air, ada teratai, ada cenggondok, dan juga masih banyak koleksi di belakang sana. Di sini ada berapa taman? Taman itu kurang lebih ada 5. Kalau yang kanan kirinya ini koleksinya palem dia. Ini family-nya palem, seperti ada salak di bawah itu. Nanti di depan juga ada kurma, ada sawit, itu masuk ke dalam family-nya palem ini. Itu sawit. Ini kurmanya salak. Yang ini nih kurmanya yang di sebelah kiri ditopang besi. Ini pohon kurma. Tapi kurmanya tidak berbuah dikarenakan salah satu faktornya ini perbedaan iklim atau cuaca. Untuk di depan di bawah jembatannya juga ini ada aliran Sungai Ciliwung. Sungai yang awalnya dari puncak dan akan berakhir atau bermuara di Jakarta. Ini untuk sungainya bisa dilihat dari jembatan selanjutnya nanti. Ini sebelah kanannya koleksinya dari pohon kapuk atau pohon randu. Ini pohon kapuk nih. Dan untuk dua pohon di depan ini dia sebutannya kapuk atau randu kekar. Usia kedua pohon ini sama, yaitu 102 tahun. Kalau bunga rafflesia terakhir mekar sekitar 2 bulan yang lalu di sebelah kiri dalam sini itu hanya bertahan 3-4 hari, jadi sekarang sudah tidak ada. Udah mati. Kalau yang di depannya lagi ini taman utamanya namanya Taman Astrid. Di atasnya ada restoran namanya Restorasa. Untuk Taman Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia, yaitu Ratu Astrid yang pernah kunjung ke sini dulunya. Kalau untuk yang sebelah kanannya ada danau ditanami teratai raksasa asalnya dari Amazon. Dengan diameternya bisa mencapai 1,5 meter dan kuat menopang beban 3 hingga 4 kg teratainya itu. Gede banget itu ya? Itu masih bisa lebih besar lagi ya. Kalau yang di sebelah kirinya ini Tugu 2 Abad atau monumen 200 tahun Kebun Raya Bogor pada tahun 2017 lalu. Jadi kalau umurnya saat ini sudah 205 tahun. Koleksi di depannya lagi ini kanan kirinya koleksinya damar, yang biasa kayu atau batangnya digunakan untuk membuat korek api, dan kalau getahnya ini untuk membuat lilin damar ini. Kalau di sebelah kiri ada bangunan setengah bulat namanya Ekodom. Ekodom ini untuk berteduhnya pengunjung biasanya. Itu ada panggungnya? Ada panggung juga, biasanya ada pertunjukan, cuman lagi nggak ada dari dekat-dekat sini. Lagi di sebelah kiri dalamnya ini koleksinya dari pohon baobab, asalnya dari Madagaskar, Afrika. Atau dia sebutannya ini pohon terbalik, karena kalau dilihat akarnya seperti tumbuh ke atas dan juga batangnya seperti tumbuh ke bawah. Oh iya betul. Pohonnya kebalik. Pintu 3-nya ini yang sebelah kanan depan ini, pintu 3 Kebun Raya Bogor, pintu keluar masuk, keluarnya menuju Jalan Pajajaran. Udah sampai dong. Mau di sini apa mau balik lagi ke sana? Balik lagi aja. Balik lagi sana ya. Karena tadi kalau misalkan mulainya startnya dari yang perempatan tadi, kita ke atas dulu, jadi kesininya bisa lebih lama lagi. Di depan lagi di sebelah kiri dalamnya ini ada geria anggrek atau rumah anggrek, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 500 jenis anggrek. Ada yang hasil persilangan, ada juga yang kultur jaringan.
Tapi untuk Geri Anggrek ini ada jadwal tutupnya. Untuk tutupnya hanya Senin dan Selasa saja, Rabu Berarti sampai ntar Minggu kita buka. bisa masuk dong. Kalau sekarang bisa. Kalau rumah kaca di mana? Rumah kacanya di belakang, cuman dia belum buka kalau rumah kacanya. Rumah kacanya belum selesai sepenuhnya dia. Kalau ini laboratoriumnya, ini rumah kacanya yang di sampingnya. Nah, itu ya tuh. Ini ada dua, rumah kaca atau rumah anggrek yang baru. Kalau ini apa? Kalau yang kanan kiri ini tempat pembibitannya. Kalau depan di sebelah kanannya koleksinya dari pohon jeruk hutan. Jeruknya jatuhan di bawah berwarna hijau, bentuknya itu seperti kedong-dong. Tetapi jeruknya bukan untuk dikonsumsi, biasanya dimanfaatkannya untuk aromaterapi. Yang di depan di sebelah kiri di daerah pagar putih ini koleksinya dari tumbuhan obat-obatan seperti toga, tanaman obat keluarga. Dan kalau di depan di sebelah kanan ini ada koleksinya dari pohon kakao atau pohon coklat. Ya. Coklatnya tuh. Dan dilanjut lagi untuk di depan ini di sebelah kanan ada Taman Garuda atau Taman Sujanakasan. Kenapa disebut Taman Garuda? Dikarenakan tanaman yang di tengah yang berwarna ungu, kalau dilihat dari dalam sini atau dari atas bentuknya itu seperti lambang burung Garuda. Contoh fotonya bisa dilihat di papan hijau ini. Oh iya. Tuh, contoh fotonya. Kalau yang atas itu Pak Sujanakasan. Beliau adalah orang Indonesia kedua yang pernah menjabat sebagai direktur utama di sini. Nah, depan di sebelah kiri sini ada buah yang menggelantung, bentuknya seperti asam. Satu kayak ubi. Ini namanya sosis Afrika. Sosis. Ini kalau di habitat aslinya makanannya gajah dan juga jerapah dia. Ini pohon beringin. Ya, beringin ditanamnya oleh Presiden Soekarno 1964. Hah? Itu Pak Soekarno yang nanam. Pak Soekarno yang nanam. Jembatan ini namanya Jembatan Surya Lembayung. Surya Dan terlihat Lembayung. jelas dari sini Sungai Ciliwung. Wih, keren banget. Situ tuh. Kalau pohon tertua pohon apa, Pak? Pohon leci. Berapa tahun tuh? Pohon leci itu hampir seumur dengan kebun raya ini. Tapi pohon lecinya sekarang tumbang, patah dia. Adanya di Danau Bunting dekat istana. Tuh di situ. Kalau tertinggi? Kalau tertinggi nanti ada pohon kayu raja kalau di habitatnya, tapi kalau di sini nggak tinggi dia. Kalau di depan di pertigaan ada dua pohon yang besar, dia sebutannya pohon jodoh. Kenapa disebut pohon jodoh? Dikarenakan ini adalah dua pohon yang berbeda jenis tetapi bisa hidup berdampingan. Pohon yang sebelah kirinya pohon meranti dari Sumatera, yang sebelah kanannya pohon ara ratu dari Malaysia. Tahun tanam kedua pohonnya ini 1866. Jadi kalau yang diibaratkan sebelah kiri ini dia prianya dan yang sebelah kanan wanitanya. Tuh, dengan mitos jika ada laki-laki dan perempuan foto atau kenalan di antara pohon ini secara tidak sengaja, katanya akan berjodoh mitosnya. Kalau fotonya nggak sengaja ya? Iya. Tuh, pohon jodoh tadi. Ada berapa tuh? Cuma satu doang pohon Kalau pohon jodohnya? jodoh hanya itu aja. Nah, kalau di depan di sebelah kanan di daerah pagar itu merupakan salah satu situs cagar budaya komplek Makom Keramat. Makomnya dari Ratu Galuh, Mangku Alam, Prabu Siliwangi. Lalu ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan juga Solendang Galuh Pangkuan. Ini nama-namanya di papan kuning. Mbak Jepra, Mbah Raung, Mbah Selendang, Ratu Galuh.
Kalau yang sebelah kirinya ini jembatan gantung atau jembatan merah. Ini dulunya ikonnya dari Kebun Raya Bogor juga, tapi sekarang sudah tutup. Ini karena berbahaya. Ini juga ada mitos di baliknya itu. Kalau ada sepasang kekasih menyeberangi jembatan tersebut, katanya hubungannya akan putus setelahnya. Ada pohon tuh. Pohonnya tumbang. Itu kok pohonnya miring? Permisi. Nah, kalau di depan di sebelah kanan pohon yang memiliki akar seperti papan ini namanya pohon kenari babi. Asalnya dari Maluku, dengan ciri khas pohonnya ini akarnya pipih seperti papan. Tahun tanamnya 1855. Ya lebih tua ini daripada pohon jodoh tadi. 65 ya? 55. Oh, 55. Kalau di depan lagi itu ada papan warna hijau di daerah tebing situ, itu tempat mekarnya bunga bangkai raksasa atau Amorpha polustitanum. Tuh, bunga bangkai raksasa sendiri mekarnya tidak tentu, estimasinya itu 3 sampai 4 tahun sekali. Dan terakhir mekar di tebing situ pada tahun 2020 lalu. Udah mati ya? Iya, dia kalau yang bunga bangkai ini lumayan lama, dia sekitar 3 minggu. Kalau Mekarnya? kalau yang rafflesia itu sekitar 3 sampai 4 hari saja. Titan Anum. Nah, ini yang sebelah kiri koleksi sawitnya. Sawit, di depan juga ada monumen plasma sawitnya. Nah, tadi itu kita telah memutari kebun raya di bagian bawah. Sekarang kita akan menuju bagian atas. Cuman kalau di bagian atas hanya sebagian kecil karena lebih besarnya ke Istana Bogor. Di sebelah kanan atas ini ada pohon kayu ulin atau kayu besi, asalnya dari Kalimantan. Yang biasa kayu atau batang itu digunakan sebagai bantalan rel kereta api atau bahan baku pembuatan kapal. Dikarenakan kalau kayunya itu kena air terus menerus, dia makin kuat dan keras, bukan semakin lapuk. Di sebelah kiri atas, pohon yang akarnya menjalar ke bawah itu namanya pohon kayu raja atau kompasia. Asalnya dari Kalimantan juga. Oh, iya. Dimana kalau di habitat aslinya tinggi pohonnya ini bisa mencapai 80 meter bahkan lebih. Makanya dia disebut pohon kompas atau kompasia, dikarenakan pucuk pohon itu bisa dilihat dari segala arah seperti fungsinya kompas penunjuk arah. Cuman kalau di sini tingginya itu sekitar 40 sampai 50 meter, dikarenakan area untuk dia tumbuh terbatas. Kalau di Kalimantan bisa lebih dari ini. Kalau di kebun ini paling tinggi apa? Itu harusnya. Kalau di sini paling yang di dalam tadi, di dekat pohon jodoh. Kalau di sebelah kanan ini ada monumen, namanya Monumen Lady Raffles. Ini adalah monumen untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang meninggal karena malaria pada tahun 1814. Dan di belakangnya itu Danau Gunting lalu Istana Bogor. Terus kita udah ini. Permisi adek. Di depannya nih sebelah kirinya ada 2 bangunan peninggalan Belanda. Untuk yang di sebelah kiri pertama ini merupakan salah satu laboratorium tertua yang ada di Indonesia dan masih berfungsi hingga saat ini. Namanya ada di atas, Trup Laboratorium, didirikannya sama dengan bangunan yang di depan ini pada tahun 1884. Kalau yang di depan ini namanya Wisma Tamu Nusa Indah atau biasa disebutnya Hotel Melsior, karena dulunya ini tempat tinggalnya Dr. Melsior Trup, peneliti di laboratorium yang tadi. Ini
juga ada koleksi dari rotan. Untuk rotan yang menjalar keluar ini biasanya digunakan untuk membuat kursi, membuat meja. Memukul anak bandel. Bisa. Depan lagi di sebelah kanan ini taman terakhirnya, namanya Taman Teisman. Untuk Teisman sendiri, beliau adalah pendiri dari kebun raya Cibodas, sekaligus orang yang menemukan obat malaria, yaitu pohon kina. Tetapi untuk pohon kinanya tidak ditanam di sini, hanya ada foto penemunya, yaitu Johannes Elias Teisman. Dan ada tugu Teismannya di tengah sana. Di sini juga beliau sangat berjasa dalam pengelompokan atau penataan tanaman di sini dikelompokkannya oleh beliau. Nah, ini ada koleksinya dari bambu di depan sini. Ih, bambunya ini. Ini ada koleksi bambu kuning atau bambu tropis. Keunikan bambu kuning ini, bambunya bisa tumbuh sekitar 4 meter hanya dalam waktu 2 minggu. Perharinya berapa? Kalau perharinya tidak tahu dia. Nih, kalau yang ini untuk makanannya panda. Kalau untuk yang depannya lagi, ini koleksinya dari bambu rumput. Kalau yang di depan lagi, yang di seberang ini koleksinya dari bambu petung. Yang biasa rebungnya ini dimasak dia. Depan lagi di sebelah kanan ini koleksinya bambu hitam untuk membuat angklung atau calung yang kecil-kecil ini. Nah ini ya? Yang belakang, Nah, itu. tadi belakang besi hijau itu. Kalau yang di depan, yang di Perboden itu adalah gerbang belakang atau tampak belakang dari Istana Bogor, di mana Istana Bogor sendiri memiliki luas 28 hektar dan didirikannya pada tahun 1745. Tua banget. Tuh. Ini kalau jalan kaki atau naik sepeda tembusnya ke tempat naik shuttle bus tadi. Kalau yang di depan lagi ini ada komplek makam Belanda. 42 makam korban malaria, ahli botanikal dan juga pejabat Belanda. Untuk nisannya juga itu sebagai penanda. Jadi makin tinggi nisannya, makin tinggi juga jabatannya. Tuh, tapi kalau nisannya dihitung itu hanya 37 sampai 38 saja. Tapi dalam satu nisan atau dalam satu makam ada yang isinya 2 sampai 3 orang. Makanya totalnya ada 42. Ya, di sini. Yang di depan nih sebelah kanannya koleksinya dari bambu raksasa dari Burma, Myanmar. Tahun tanamnya 1928. Kalau untuk yang depannya lagi nih koleksinya dari bambu lemang atau bambu pembungkus lemang. Jadi kalau untuk kebun raya Bogor dan Istana Bogor tadi digabungkan, luasnya itu 115 hektar. 87 hektar kebun raya Bogor dan 28 hektar untuk Istana Bogor. Kalau misalnya kita jalan kaki bisa kan lewat sini ya? Bisa. Ini kan jalan utamanya. Kalau mau belusukan juga bisa ke jalan setapak ke dalam seperti ini. Kalau museum zoologi juga ada di belakang Hotel Melsior ini. Jalannya di depan belok kanan ini. Museum zoologi atau tempat diawetkan hewan-hewan dia. Oh. Nih, di belakang sana catnya warna putih dan juga biru. Oke. Berarti ntar lewat sini ya masuk? Kalau mau masuk ke museum zoologi lewat situ. Ya, oke baik, di depan ini kita telah sampai kembali ke shelter utama kita, tandanya tripnya telah selesai. Mohon dilihat lagi barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Hati-hati dalam langkah turun semuanya. Selamat siang, selamat berlibur. Terima kasih telah memakai shuttle bus semuanya. Hah? Lewat situ. Kalau lewat luar itu lebih jauh. Jadi lebih dekat itu lewat dalam kebun raya sini, lurus ke bawah situ. Iya.